Mode guling-guling Cina sebut Indo bukan kelasnya Cina. Tak habis pikir, pernyataan sombong pelatih Cina sebut Indo masih di kelas amatir. Timnas Indonesia menderita kekalahan perdana pada persaingan Grup C, putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasukan Shin Taeyong harus mengakui keunggulan Cina 1-2 di Qingdao Yacht Football Stadium, Selasa 15 Oktober 2024 malam waktu Indonesia bagian Barat. Behram Abdueli dan Zhang Zuning memanfaatkan kesalahan lini belakang Indonesia untuk membawa Cina unggul 2 gol di babak pertama. Indonesia sempat memperkecil ketertinggalan melalui Tom Haye, tapi gagal menyamakan kedudukan. Anak asuh Shin Taeyong menekan sejak awal. Asnawi dan kawan-kawan berhasil menguasai bola dan menciptakan beberapa peluang lewat Witan Sulaiman serta Ragnar Oratmangun. Meski begitu, Cina justru berhasil mencuri gol lebih memanfaatkan skema bola mati. Awalnya tim Dragon mendapatkan tendangan bebas dari tengah lapangan. Bola diarahkan ke tiang jauh tapi masih bisa dihalau Jay Ityes. Namun sebelum keluar pemain Cina bisa menjangkaunya dan Behram Abdueli mencetak gol pembuka pada menit ke-21. Timnas Indonesia lantas berusaha untuk mengejar ketertinggalan. Tim Merah Putih memang memegang penguasaan bola, tapi masih minim peluang. Satu-satunya peluang yang nyaris menjadi gol adalah tendangan jarak jauh Calvin Verdong yang masih bisa ditepis oleh kiper Cina. Di menit ke-43, Cina justru bisa memanfaatkan peluang. Lubang besar terbuka di pertahanan skuad Garuda. Zhang Yuning berhasil memanfaatkan peluang dengan baik, yang membawa Cina unggul 2-0 di babak pertama. Di babak kedua, Shin Taeyong langsung melakukan pergantian pemain. Rizky Ridho, Tom Haye, dan Marcelino Ferdinand menggantikan Witan, Shane, serta Hilgers. Di awal paruh kedua, timnas Indonesia berusaha terus menekan, tapi beberapa peluang juga masih belum menjadi gol sampai menit ke-66. Adapun tim Dragon juga bermain baik dalam pertahanan serta melakukan serangan balik. Skuad asuhan Branko Ivankovic juga kerap memancing emosi dari timnas Indonesia. Usaha timnas Indonesia akhirnya memecah kebuntuan di menit ke-86 lewat skema lemparan ke dalam Pratama Arhan yang muntah dan bola disambut Tom Haye. Kekalahan perdana timnas Indonesia di round 3 memang sangat menyakitkan. Dan saat ini Indonesia menghadapi situasi yang sangat sulit untuk bisa langsung lolos menemani Jepang. Sebab kita harus bisa menyapu bersih laga tanpa kekalahan untuk bisa mengamankan poin dan menempel Jepang di posisi kedua. Dan kita harus akui efek kelelahan mungkin menjadi alasan utama tak bagusnya permainan Indonesia. Sebab setelah menelan mental dicurangi Bahrain, kita harus bangkit bermain di stadion yang cukup jauh. Namun kita harus akui blunder STY terlalu percaya dengan pemain yang memang kurang dari line up utama. Alhasil chemistry di dalam lapangan sangatlah kurang. Tercatat di sisi kiri dan kanan terjadi kesalahan elementer antara Shane serta Verdong ataupun Asnawi dengan Witan Sulaiman. Namun kemenangan ini membuat sedikit tinggi hati Branko Ivankovic yang mendapatkan ultimatum pemecatan jika kalah kembali. Dan setelah laga berakhir, pelatih Cina benar-benar sombong. Dirinya menyebut kekalahan Indonesia karena kita belum kelasnya Cina. Pengalaman Cina dianggap melebihi Indonesia. Padahal sepanjang laga pemain Cina hanya menggunakan strategi guling-guling saja. Terlihat dari statistik pula kita mendapatkan 76% penguasaan bola serta 14 kali tendangan ke gawang. Namun memang penyelesaian akhir kita masih belum menemui sasaran karena strategi parkir bus yang dilakukan oleh Cina. Dan untuk aksi drama guling-guling mereka, kejadian ini sangat mengotori sportivitas. Namun kita apresiasi untuk keputusan-keputusan yang dibuat oleh wasit sepanjang laga berlangsung. Dan tentu ini bukan akhir bagi Indonesia, klasemen juga masih tipis dan Indonesia masih sangat terbuka untuk tembus ke partai selanjutnya.
Kami bermain cukup baik dan rapi, seperti yang saya instruksikan, untuk memainkan serangan balik dan itu memang terbukti berhasil, ucap pelatih Cina kepada media. Dan saat ini meski kalah namun kita harus memberikan dorongan semangat bagi para pemain karena di laga selanjutnya kita akan bertemu Jepang di GBK. Ini adalah mentalitas yang harus dihadapi pemain Indo untuk bangkit dan mencoba menahan negeri samurai di laga November nanti.